Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dunia tutorial di kesempatan ini. Kali ini dunia tutorial akan memberikan informasi tentang isi daripada menu ini, file, home, insert, page layout, dan seterusnya. Oke lah, untuk sahabat-sahabat penonton atau pemirsa dari dunia tutorial, terutama Anda yang baru mengenal Microsoft Excel, tentu saja ingin tahu apa saja yang ada di dalam menu-menu yang ada di Excel gitu, dan apa saja fungsinya. Baik, disimak aja ya keterangan berikut ini. Yang pertama kita lihat menu file. Nah, menu file ini file berbentuk drop down ya. Kalau file ini masih berbentuk drop down atau full down gitu ya. Nah, seperti ini. Beda halnya dengan home, insert, ini udah ribbon kesininya ya. Udah ada ribbonnya. Kalau file masih berbentuk full down. Oke. Tatkala file ini kita klik, menu file diklik seperti ini. Ini akan mengeluarkan atau memberikan informasi tentang home yang pertama ya. Atau ya submenu bisa dikatakan. Home ini fungsinya sebagai ya sesuai dengan rumah ya. Home itu untuk memperlihatkan tampilan depannya saja gitu dari Excel gitu ya. Seperti ini ada blank workbook, welcome to, dan seterusnya lah gitu ya. Kemudian ada juga di home ini bisa melihat recent Excel atau recent Excel yang pernah dibuka atau Excel yang pernah dibuat sebelumnya gitu ya. Ini dari yang terbaru sampai terlama semuanya di sini ya, sesuai dengan yang dibubuhkan oleh user. Kalau yang diizinkan oleh user 10 di sini, maka akan muncul 10 file terbaru yang pernah diedit atau yang pernah dikerjakan oleh user. Seperti itu ya. Itu isi daripada home. Kalau kayak kita mau membuka dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya, bisa dari home juga, bisa dari open juga ya. Atau misalkan kita mau membuat dokumen baru, bisa dari home juga. Di sini blank workbook gitu ya. Atau dari new ini gitu ya. Itu bisa dibuka sama ya gitu ya, untuk membuka dokumen baru. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah home ada new, seperti yang barusan dikatakan bahwa new itu untuk membuat dokumen baru, bukan dokumen yang sedang dibuka sekarang. Nah, ini kan sekarang kita lagi membuka dokumen yang bernama draft ya. Kalau ditekan new, file, kemudian new, kemudian blank workbook, di sini kita akan membuka atau membuat file yang baru yang belum kita namai atau belum kita simpan. Ini namanya masih books one, seperti itu. Oke. Selanjutnya, keterangan berikutnya adalah open. Kalau open itu untuk seperti tadi juga udah dijelaskan bahwa open itu sama dengan ini, membuka dokumen-dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Hanya saja open itu sifatnya lebih besar lagi atau jangkauannya lebih besar lagi gitu. Kalau ini kan cuma 10 misalkan gitu ya, 10 dokumen yang diizinkan oleh user untuk terlihat gitu ya, hanya 10 terbaru saja. Tapi kalau open itu yang mana aja gitu bisa dicari gitu ya, yang mana aja. Yang terlama juga bisa dicari. Seperti itu kalau di open. Kalau misalnya masih kurang banyak, kita tinggal recover unsub workbook juga bisa gitu ya, itu dari open. Atau misalkan mau dari foldernya, ya boleh dilihat dari foldernya. Di sini di folder apa kita naruhnya, nanti itu open ya, bisa dibuka. Misalkan dari dari drive D yang ini, atau disimpan di desktop. Mau ngelihat Excel yang sudah dibuat di desktop, misalnya tinggal klik aja ininya, yang desktopnya. Atau misalkan kita mau lihat dokumen Excel yang sudah dibuat di drive D atau di drive D, maka tinggal klik aja ininya. Oke, seperti itu ya dari open itu. Jadi intinya open itu untuk membuka dokumen atau file yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, kalau ini Excel, ya berarti filenya file yang mau dibukanya di sini file Excel. Seperti itu. Selanjutnya masih dari submenu,
di full down atau dari menu file ini ada get add-ins. Nah, get add-in ini adalah untuk menambah fitur di dalam Excel. Fitur seperti apa? Fiturnya seperti misalkan Nitro Pro begini ya. Ini fitur baru, atau misalkan fiturnya adalah seperti ini, QR code gitu ya, atau chat GPT, itu kan fitur terbaru. Nah, di sini juga ada add-in ya, sama seperti dari file tadi ya. Ini juga sama, dari sini boleh gitu ya. Yang jelas dari mana saja ada yang kata-kata add-in, itu berarti untuk menambah fitur atau apa ya, ya kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipergunakan di Excel saja, seperti itu ya. Untuk menambah fitur lah, chat GPT misalnya diperlukan ditambahkan ditambahkan ke Excel, ya kita tinggal tambahkan melalui add-in gitu, seperti itu. Kalau kita praktikkan misalkan begini ya, get add-in. Nah, di sini my add-in, kalau yang sudah terdownload misalkan apa saja. Nah, ini segini yang sudah terdownload oleh user. Kita udah download misalkan chat GPT Excel, personalisasi QR code, kemudian QR code tracker, kemudian QR for Office, sudah di-download sebelumnya. Namun jika masih ada yang mau kita download, maka kita lari ke store di sini ya. Ke store di sini kita cari aja, masukkan pencarian, misalkan nyari ya sesuatu lah yang kita inginkan, Wikipedia katakanlah, atau yang lainnya gitu. Boleh dicari di sini atau boleh dicari langsung di drag seperti ini, atau bisa dicari berdasarkan namanya di sini, atau berdasarkan kategori juga boleh ya dicari. Itu sesuai kebutuhan nanti masuk, karena si fitur-fitur ini masuk ke ribbon yang ada di menu ini. Bisa ke home masuknya, bisa ke insert juga, bisa ke page layout juga, bisa ke formula atau ke yang lainnya. Oke, selanjutnya selepas add-in atau setelah add-in ada info. Nah, info itu mencakup informasi tentang file ini. Ini contohnya file draft ya, informasi tentang file ini, misalkan informasi tentang apa saja. File ini dikunci apa enggak di sini ya. Nah, kalau dikunci di sininya ada aktif, nantinya terlihat seperti menyala gitu ya, atau apa saja. Di sini juga ada informasi tentang pemilik atau user daripada file ini. Usernya siapa? Nah, di sini ada gitu ya. Itu informasi seputar itulah. Kemudian informasi juga ukuran file itu ada berapa KB atau berapa MB gitu ya. Di sini ada keterangannya gitu ya. Dibuatnya tanggal berapa gitu ya. Pernah di print atau enggak gitu ada informasinya di sini. Oke, itu bisa dilihat dari info. Selanjutnya ada save. Save itu seperti yang telah kita maklumi bersama dan sangat familiar. Save itu untuk menyimpan ya, untuk menyimpan. Jadi kalau kita sudah mengerjakan atau menginput datanya, kita tinggal menekan file yang tadi menu file, kemudian save, itu untuk menyimpan. Kemudian ada di bawah save itu ada save as. Nah, ini untuk menyimpan ulang ya. Kalau save as, menyimpan ulang seperti apa? Misalkan ini yang tadi sudah disimpan ke dalam nama draft gitu ya. Kemudian kita mau simpan ulang dengan nama yang lain, maka tapi dokumennya masih ini juga. Misalkan datanya masih ini ya. Kita hanya mau bedain namanya saja. Maka kita klik file, kemudian save as gitu ya. Disimpan di mana misalkan di desktop disimpannya, atau di dokumen gitu ya. Itu draft ini kita ganti dengan nama yang lain, misalkan drop atau drop gitu ya, itu terserah. Nah, seperti itu save as kegunaannya. Selanjutnya setelah save as ada juga print. Nah, ini print familiar juga. Print itu untuk mencetak. Jadi kalau data sudah kita input, udah ready, udah beres, udah dirapihin segala sesuatunya, udah cocok dengan ukuran kertas dan lain sebagainya, maka kita lakukan untuk pencetakan. Dicetak ke kertas gitu ya, atau dicetak ke plastik boleh. Dengan cara file kemudian print gitu ya, itu untuk mencetak. Selanjutnya ada share. Share itu untuk berbagi dengan orang lain, baik melalui kabel maupun nirkabel. Di sini ada
share with people, ada share melalui email juga di sini ya, atau dibagikan melalui email atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita menggunakan LAN atau menggunakan nearcable yang berbentuk local area network gitu ya, seperti itu dibagikan file kita yang ini dibagikan melalui ini di share gitu ya. Selanjutnya selepas share atau setelah share ada export. Export ini export ini adalah fungsinya untuk mengubah ekstensi file biasanya. Kalau tadinya ekstensi file itu berbentuknya Excel, itu XLSX. Nah, ini ekstensi itu ya. .xlsx gitu ya, itu ekstensinya menandakan bahwa file ini adalah file Excel. Nah, di export itu dirubah menjadi PDF misalkan seperti ini, di create ke PDF atau XPS, nanti ujungnya di sini bukan lagi Excel tetapi PDF gitu, seperti itu ya. Dan file yang file ini berubah, ekstensinya berubah, identitasnya menjadi PDF atau PDF. Seperti itu ya, itu export. Selanjutnya, selepas export atau setelah export ada close. Close itu untuk menutup file ini. Kalau file ini masih terbuka, sekarang masih bisa dipakai, di save dan lain sebagainya, di input datanya, diedit dan lain sebagainya. Tapi kalau mau keluar itu tekan close gitu ya. Itu untuk keluar. Selanjutnya, selepas close atau setelah close, di bawahnya ada account. Account itu lebih spesifik lagi dari informasi ya. Lebih spesifik lagi dari informasi, account itu lebih menjelaskan tentang user dan juga office-nya gitu ya. Nah, ini usernya di sini ada keterangan usernya, ya, pengguna daripada office ini siapa gitu ya. Kemudian juga office-nya mulai dari keluaran office-nya tahun berapa gitu, kemudian office ini original apa tidak, di sini aktif atau tidak. Kan office itu ada yang aktif, ada yang non aktif ya. Ada yang bajakan, ada yang original gitu ya, itu seperti itu. Kemudian di sini ada keterangannya juga, misalkan office-nya ada ultimate atau profesional 2010 misalkan. Ya, ini di sini akan muncul. Kebetulan di sini ada Microsoft Office Professional Plus 2021 ya. Selanjutnya ya mungkin keterangan dari akun itu ya lebih menjelaskan terhadap ya filenya dan juga usernya, seperti itu. Selanjutnya selepas atau setelah akun ada option. Nah, di sini yang lebih menyeluruh lagi ya. Option itu ini mencakup seluruh pengaturan yang ada di Excel ini atau di file atau di file ini gitu ya. Seluruh pengaturan yang ada di file itu melalui option ini. Mulai dari pengaturan umum, pengaturan rumus, pengaturan data, grouping, shape, pengaturan bahasa juga itu adanya di sini gitu ya. Pengaturan bahasa misalkan contohnya ini kan bahasa rata-rata bahasa Inggris gitu ya. Yang standar itu bahasa Inggris. Contoh file, home, insert, page layout, formula, data, ini kan bahasa Inggris. Nah, ini bisa dirubah mau ke bahasa Indonesia kah, mau ke bahasa Arab kah, atau ke bahasa Cina dan lain sebagainya. Contoh, misalkan misalkan saya contohkan, kita akan rubah si dokumen ini, draft ini file draft ini atau Excel kita ini akan kita rubah ke bahasa Indonesia. Kita tinggal pilih saja bahasa Indonesianya, kemudian set as preferred gitu ya. Kita set aja dulu situ, kemudian tekan OK. Untuk mengaktifkan, nah ini harus di restart dulu. Oke, kita restart dulu atau keluar dulu ini, kemudian masuk lagi ya di draft. Nah, ini draftnya ya, draftnya yang ini. Kita masuk lagi di draft. Nah, ini kan jadi berubah ya, file, kemudian beranda, sisipkan, tata letak, halaman, rumus, data, peninjauan, pengembang, bantuan, nitro gitu ya. Nah, ini seperti ini kan jadi berubah nih namanya. Jadi bukan lagi home, kemudian insert bukan lagi ya, kemudian page layout bukan, kemudian di sini ada formula tadi ya. Kalau data masih data gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini urutkan filter, temukan, pilih gitu ya. Ini kan bahasa ini bahasa tempel, nah gitu ya. Pemformatan bersyarat.
seperti itu permata ya, gaya sel. Hapus, sisipkan. Ini kan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di cara merubahnya ya dari sini, dari option, kemudian ada bahasa ya, atau language tadi ya. Kemudian kita rubah lagi ke bahasa Inggris. Kalau udah biasa bahasa Inggris di Nanki atau di Excel, kita jadi kikuk, jadi kagok bacanya ya. Oke, kita rubah lagi ke bahasa Inggris, kita terapkan sebagai pilihan. Oke. Nah, kemudian kita seperti tadi ya, di keluar dulu, kemudian masuk lagi. Nah, berubah lagi, ada home, insert, page layout, formula. Ini apalagi makin puyeng kalau ke bahasa Cina ya. Bahasa Cina kita nggak ngerti. Bahasa Cina nggak ngerti, kemudian tulisan ini home itu apa gitu jadinya gitu ya, gitu kita nggak bisa bacanya bahasa Cina. Aduh, jangan sampai dirubah ke bahasa yang kita tidak ngerti ya, soalnya nantinya akan kesulitan juga untuk merubah ulangnya atau mengembalikannya. Seperti itu ya. Yang tadi di sini ada sisipkan, ada hapus. Di sini bukan sekarang ya, ada insert, ada delete, ada format. Kemudian seperti ini juga. Ini pengaturannya ada di option, kemudian di language ya. Kemudian juga accessibility, kemudian advance. Nah, di sini advance banyak sekali ya. Mulai dari cara editingnya diatur, kemudian cut, copy and paste-nya juga ini diatur, sampai segala sesuatunya pokoknya diatur di sini. Ada custom ribbon, kemudian quick access, segala sesuatunya lah pokoknya diaturnya di option gitu ya. Oke, sahabat semuanya, mungkin submenu dari menu file ini ya hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat pengguna Excel yang pemula untuk mengetahui dan bahkan menjadi pembelajaran lah gitu ya, terutama untuk para siswa gitu ya, para siswa yang masih pada belajar di tingkat SD atau SLTP atau bahkan SLTA. Kalau belum mengenal ya boleh-boleh saja gitu ya untuk belajar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk semuanya. Ditunggu video tutorial berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.